Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, di sini kita tahu bahwa Irma Caniago pernah dianggap berbuat kesalahan itu kemarin di LC, dan ternyata banyak netizen yang kemudian mengkritik beliau. Salah satunya Bang Mahesa yang akan saya tampilkan di video nantinya. Nah, akhir-akhir ini memang kita sudah jarang menemukan tentang hashtag Adili Jokowi, karena ditutupi oleh kasus-kasus yang lainnya. Jadi saya berharap kepada teman-teman, pada kalian yang memang sangat cinta NKRI untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya di negeri ini, maka jangan pernah kasih kendor bosku tentang Adili Jokowi. Supaya apa? Supaya ternaknya makin koplak unlimited sampai jungkir balik. Mari kita simak videonya. Saya ingin menanggapi logikanya Bu Irma. Logika yang Kenapa sangat tuh, Bang? pelongo kalau saya katakan ya. Pelongo. Dia ingin diakui 2 periode masa jabatannya Pak Jokowi itu adalah kehebatannya PDIP. Beliau menyampaikan sebuah keterangan agar PDIP diakui kehebatannya. Tapi di saat yang bersamaan Bu Irma meminta agar orang jangan menjelek-jelekan Pak Jokowi, membahas kinerjanya Pak Jokowi, kan lucu. Begini Bu Irma, saya akan komparasi logika Anda yang pelongo ya, logika pelongo Anda dengan logika masyarakat bawah yang kurang berpendidikan. Di tengah-tengah masyarakat, itu kalau ada seseorang minta dicomblangi, minta dipertemukan dengan seseorang, itu orang nggak mau. Alasannya begini, warga berpikir begini, kalau saya mempertemukan kamu dengan si Pulana, iya aja kehidupan kamu makmur bahagia. Kalau sampai sengsara, jodohnya nggak lama, nanti kita kena imbasnya. Jadi masyarakat di bawah artinya lebih cerdas daripada logikanya Bu Irma. Jadi masyarakat tidak mau mengambil resiko jadi macomblang ya, mempertemukan si A dengan si B. Tidak mau, alasannya itu tadi, karena takut. Ya aja kalau bahagia. Bahkan kalau bahagia, macomblang ini nggak diperhatikan, nggak diucapin terima kasih gitu. Kalau hidupnya sengsara, nanti macomblang disalahin. Nah, kalau logika Bu Irma lucu. Ingin diakui bahwa itu kinerja Jokowi, kinerja PDIP, tapi kalau dikritik, ya jangan dong. Kan lucu namanya Bu Irma. Jadi logiknya Bu Irma ini kalah sehat dengan logiknya masyarakat di bawah yang kurang pendidikan. Salam. Wadaw. Kata Gerakan Permantan Adili Jokowi itu mereka yang yang kecewa pilpres aneh. Itu melakukan ciri-ciri gerakan ternak mulia, Bang. Adili Jokowi itu adalah karena dampak pilpres. Wah, Hanya itu yang dia bisa ngomongin, Bang, karena otaknya terbatas. berarti Bang. nggak nyimak tuh apa saja yang dituntut oleh kelompok-kelompok itu. Yang dituntutkan pengelolaan kekuasaan, pengelolaan politik hukum, ya, proyek-proyek PSN, oligarki, ya, soal lain-lain yang terkait dengan kebijakan. Sebenarnya nggak ada urusannya sama pemilu kayaknya. Dan kayaknya itu bukan kelompok-kelompok partai politik tuh atau kontestan pemilu kemarin. Apa iya ada orang Nasdem, PKB, PD Perjuangan, Hanura dan segala macam itu di kelompok-kelompok itu? Kok nuduhnya gara-gara pemilu sih? Bapak, ada banyak yang tidak sempurna dari pemerintahan Anda selama 2 periode. Mungkin itulah yang dikritik orang-orang. Jadi menyederhanakan itu menjadi urusan pilpres, saya kira nggak dewasa. Iya, karena mereka tidak punya otak, Bang. Ternak mulia memang gitu, Bang. Tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Iya tuh. Ya tenang-tenang saja, ngapain mesti direspon, apalagi dikait-kaitkan ke partai politik. Menurut saya itu aneh dan nggak dewasa. Ya, silakan dilihat, kan Bapak punya intelijen. Tahulah siapa yang ada di belakang itu, kelompok mana, ya toh? Apa iya terkait dengan pilpres? Menurut saya sih enggak. Tapi ya kalau laut dipagar 30 km aja nggak tahu, apalagi itu kali ya. Kalah. Ya wis lah, merdeka. Merdeka. Logika. Jangan kendor, terus gaungkan Adili Mulyono. Negeri Konoha lebih terkenal dan menjadi perbincangan di tingkat internasional dengan masuknya Mulyono sebagai pemimpin terkorup sedunia versi OCCRP. Kali ini dunia internasional akan kembali dibuat takjub dengan hukum di negeri Konoha.
Ada Kenapa, satu Bang? orang yang daftar kejahatannya begitu panjang. Bobot kejahatannya begitu luar biasa. Extraordinary crime. Kerugian yang ditimbulkannya miliaran dolar dan korbannya jutaan orang. Tapi orang ini tidak pernah sekalipun diproses hukum. Lalu siapakah orang tersebut? Ya, Anda tanya. the one and only Mulyono, pemilik Wiwa 58% saham terbesar peternakan Mulyono yang berhasil mengembangbiakan ternak-ternak Mulyono hanya bermodalkan beras bansos. Apakah sang macan akan mengaum atau mengeong? 80,9% gua yakin macan akan mengeong. Meong. Sekarang IKN mangkrak, Jokowi nggak mau Iya, disalahin, cuci tangan dia. Loh, jangan tanya saya, itu kan urusan pemerintah. Saya jangan ditarik-tarik. Gimana sih lu? Emang selalu begitu template-nya dari dulu. Kalau ditanyain nggak pernah jawab. Lempar-lempar aja jawabannya. Ya, sebelum gua lanjut nih, lu pada pemuja Jokowi, jangan pada ngelak dah, udah nggak bisa. Pemujanya bilang gini, tuh lihat IKN, gara-gara Pak Jokowi, mantep kan? Keren. Mana? Mangkrak, dana di stop, nggak punya duit lagi. Pekerja pada dipulangin. Mana ASN yang katanya mau dipindah ke situ? Nggak ada yang mau. Menteri-menteri juga nggak mau pindah ke sono. Kalau lo mau tahu fakta nih, apa yang dibuat Jokowi pasti ada masalah. Pasti ada nggak benernya. Lo cek aja dah. Apa yang mau lo banggain? Kereta cepat, push. Ada. Masalahnya lo cek aja. Siapa pemenang tendernya? Berapa biayanya? Padahal ada yang lebih murah. Coba lo bayangin berapa banyak perusahaan yang rugi gara-gara IKN. Kan gila. Selain ngerugiin negara, lu ngerugiin perusahaan orang, lu ngerugiin bisnis orang. Sekarang mah semua dana di stop full. Investor nggak ada, dana nggak ada, duit nggak ada, mangkrak tuh. Padahal dia waktu itu sempet tuh bilang Hambalang, aduh nggak tega ngeliat Hambalang begini, miris. Kata Jokowi, so pahlawan. Sekarang lu bilang, jangan tanya saya kalau IKN mah. Perasaan dulu lu yang bilang kalau misalkan saya udah nggak jadi presiden lagi, saya bakal tetap kawal IKN. Parah banget. Emah, adilin Jokowi berani nggak adilin Jokowi? Berani nggak negara nih adilin Jokowi? Nggak yakin gue sih. Kaisang Pangarep, anak mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selama ini selalu mencabar, menantang hukum di Indonesia karena selama ini laporan-laporan terhadap keluarga Jokowi, anak-anaknya dan juga menantunya seakan-akan para penegak hukum tidak berani menjamah, tidak berani membuka takbirnya. Akhirnya anak Jokowi Kaisang merasa bangga, merasa sombong, merasa angkuh bahwa mereka kebal hukum. Oleh karena itu Presiden Prabowo Subianto, alangkah baiknya hukum di negara ini ditegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Kepada KPK dan para penegak hukum lainnya, silahkan laporan-laporan keluarga Jokowi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat diadili, dibuka, baik terbukti mereka salah atau tidak salah. Paling tidak KPK maupun hukum di Indonesia sudah membuka kasus-kasusnya, sudah mengadili kasus-kasusnya. Jika salah penjarakan, dan jika memang mereka tidak bersalah, biarkan masyarakat tahu bahwa apa yang dituduhkan tidak benar atau salah. Jadi jangan menjadi api bumerang bagi para penegak hukum di Indonesia, seakan-akan tidak berani mengusut, seakan-akan tidak berani menangani kasus-kasus keluarga Jokowi yang sudah dilaporkan oleh para masyarakat. Justru ini akan menjadi pertanyaan, akan menjadi rahasia bagi masyarakat, dan akan menjadi tuduhan kepada para penegak hukum yang seakan-akan takut untuk menegakkan hukum di negara ini. Kadang saya berpikir gini loh, itu penegak hukum yang tidak berani mengadili seseorang yang bersalah, itu mereka nggak takut masuk neraka nggak sih? Aduh, kayaknya mereka mau sogok neraka juga ini. Iya, pas diceploskan masuk neraka. Oh, tunggu dulu Tuhan, tunggu malaikat, ini gue punya duit nih untuk sogok kalian. Koplak, pokoknya koplak dah. Tak habis pikir lagi. Tanggapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.